Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai insyaallah. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sekali lagi kita saling mengingatkan untuk menyampaikan puji syukur kita yang sebesar-besarnya, tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kembali kita dipertemukan. Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin insyaallah. Ada satu hal yang penting untuk kita selalu ingatkan diri kita masing-masing. Dan hal tersebut adalah bahwa agama yang kita yakini ini adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Kata keseimbangan ini sangat penting sekali untuk kita resapi bersama, untuk kita hayati bersama. Karena seringkali terjadi lepas kontrol di dalam kita melihat ajaran agama ini. Dan ini yang kemudian seringkali juga being abused ya, dimanipulasi oleh sebagian untuk mengatakan bahwa umat ini sedang berada di luar jalur. Istilah radikalisme itu adalah pengistilahan yang kira-kira sepadan, sejalan dengan cara berislam yang di luar jalur. Dan saya kira semua orang Islam yang sadar pasti akan berislam sesuai dengan jalurnya Islam itu sendiri. Di dalam agama kita, satu hal yang penting untuk kita perhatikan itu adalah keseimbangan tersebut. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah tinggikan, lalu kemudian Allah meletakkan keseimbangan tersebut. At-tawazun, mizan. Nah, kenapa keseimbangan ini sangat penting dalam kerangka alam semesta ketika langit ditinggikan? Agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Ya, agar tidak terjadi goyah dan goncang. Ya. Maka di dalam kita beragama, karena agama ini relevansinya kepada kehidupan, hubungannya dengan kehidupan manusia, di saat kita beragama, lalu kemudian kehilangan keseimbangan itu, maka pada saat itu pula kemudian terjadi goncangan dalam kehidupan kita. Pasti akan terjadi goncangan. Goncangan secara internal dalam diri kita sendiri, sehingga terkadang kita merasa kok kita beragama tapi resah. Padahal salah satu makna terpenting daripada iman itu adalah al-amn, rasa damai, rasa aman, ya. Itu kita rasakan seharusnya di dalam iman kita itu. Tapi ada orang ya justru di dalam berislam itu merasakan keresahan. Kenapa sedang terjadi ketidakseimbangan? Ya, ketidakseimbangan. Apakah itu mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek ritualnya, atau mungkin terlalu kepada aspek ritual, tapi tidak memperhatikan aspek sosial dari ajaran agama kita ini. Nah, salah satu makna keseimbangan misalnya dalam ajaran agama ini adalah ketika nilai-nilai ritual ubudiyah kita kepada Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah vertikal, hubungan kita ke atas, itu seimbang dengan nilai-nilai horizontal kita. Ya, nilai-nilai yang mengajarkan bagaimana kita membangun relasi horizontal, relasi ke samping. Jadi antara ke atas dan ke samping ada keseimbangan, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kalau nilai keseimbangan ini kita pertahankan,
Ya, maka saya sangat yakin sekali bahwa tuduhan-tuduhan kepada umat ini, khususnya kepada para ustadz kita sebagai ustadz-ustadz radikal ini, saya yakin tidak perlu terjadi itu. Kenapa? Karena sekali lagi Islam tidak sejalan dengan radikalisme. Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum wal ghuluw, berhati-hati dengan berlebih-lebihan. Ya. Fa innal ghuluwa yahdi ila tahlukah. Sesungguhnya berlebihan itu, dan kata berlebihan ini artinya keluar dari nilai keseimbangan ya. Sesungguhnya al-ghulu atau berlebihan itu yahdi ila tahluka, membawa kepada kehancuran. Ya. Maka sekali lagi umat ini, kalau memahami ajaran agama kita secara proporsional, secara imbang, mempraktekkan ajaran agama ini secara proporsional, secara imbang, maka insya Allah tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran dari siapapun untuk mengkhawatirkan bahwa umat ini ternyata mengalami penyakit yang disebut dengan penyakit radikalisme itu. Maka kerap kali ya itu adalah sesuatu yang terjadi ketika umat kita ini keluar dari rel-rel atau jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Islam tersebut. Ini salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa alhamdulillah Islam ini terus menjaga kita dalam sikap, karakter, perilaku, keseimbangan tersebut. Yang disebut dalam bahasa yang lain, saya sebenarnya selalu menghindari memakai kata ini karena kata ini sebagaimana kata radikalisme biasanya dipolitisir, biasanya juga sebaliknya. Kata moderasi biasa juga dipolitisir. Sehingga saya lebih cenderung memakai kata tawazun atau seimbang di dalam memahami, menjalankan daripada ajaran agama kita. Bapak dan Ibu, kita berada pada surah Al-Baqarah ayat 114. Surah Al-Baqarah ayat 114 ini banyak berbicara tentang sebenarnya relevansinya, hubungannya, relasinya lebih banyak kepada orang-orang musyrik di Mekah ketika itu. Tapi maknanya secara umum bahwa mereka-mereka yang berusaha untuk melarang atau menghalangi orang ke masjid itu juga terjadi kapan dan di mana saja dan oleh siapa saja, bukan hanya orang musyrik di kalangan orang Mekah saja. Tapi seperti biasa kita akan membaca dulu hanya satu ayat pada malam hari ini. Sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 114. Saya akan baca sekali dua kali lalu kemudian saya akan meminta kalau bisa ada ibu atau bapak yang belum sempat membaca bisa silakan membaca biar bisa mengukur ya sampai di mana membacanya, kesalahan-kesalahannya. Sebab terkadang kita nggak bisa mengukur diri kita kecuali ada orang lain yang mengukur kita. Oh, bahwa ternyata bacaan kita itu salahnya di sini. Maka ini sangat penting sekali untuk saling dalam bahasa Arabnya itu saling tasmi', saling memperdengarkan bacaan ya. Jadi kalau ada suami dan istri atau anak dan ayah atau teman misalnya, saling memperdengarkan bacaan itu sangat penting sekali. Karena dengan itu ada yang mengoreksi kita dalam bacaan tersebut. Baik, saya akan membaca insyaallah sekali atau dua kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم
في الآخرة عذاب عظيم. Oke, saya baca lebih cepat lagi, tapi tetap makhraj dan tajwid diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Silakan. Saya Pak Ustadz. Boleh, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizy lahum fid dunya khizyun fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagus ya. Baik. Yang lain silakan Ibu Linda. Pak Ustadz. Ibu Linda silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, makasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, insyaallah. Assalamualaikum, boleh coba Ustadz? Ya boleh, silakan. Nanti yang terakhir Bu Linda ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Belum, kenapa? Ulaika ma
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين Di rumah. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Baik, ya, makasih. Silakan terakhir Bu Linda. Terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ayo langsung. Bu Linda. Gak ada tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Fiha ismuh. Fiha ismuhu. Ya. Ya kara fiha ismuhu sa'ati farahha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahu azim. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Terima kasih Bu-Ibu. Jadi bacaannya bagus-bagus ya. Hanya ada beberapa hal yang mungkin kita perlu latihan. Ada yang misalnya tidak memperhatikan bahwa mimman, ya mimman itu kan ada guna di situ, ada mim tasydid. Kalau mim atau nun itu tasydid, maka harus dibaca gunnah mendengun-dengun ya. Jadi waman azlamu mim ya mimman sama suaranya karena nun ketemu dengan mim ya, namanya idgham bigunnah ya. Kemudian kata huruf dha nanti kita pelajari ya. Sekarang kita masuk ke makhraj saja. Jadi dha bukan za. Jadi jangan bilang waman azlamu tapi dha ya. Jadi enggak terdengar seperti apa namanya mad ya, bukan mad, apa istilahnya itu qalqalah. Jadi saya dengar tadi ada yang membaca waman azlamu bukan za situ tapi za waman ya, itu huruf pertama yang harus kita pelajari. Waman azlamu mimman mana'a ain. Yang kedua kita harus latihan ini ain. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ya ayyuzkara fiha ismuhu wasa'a ain wasa'a fi kharabiha wasa'a fi kharabiha ya. Kemudian ada hamzah setelah mad tabi'i di tengah kata, itu namanya mad wajib muttasil, harus dibaca 6 harakat ya. Ulaika makana, baik dibaca lambat maupun dibaca cepat, hukumnya tetap 6 harakat ya. Ulaika makana lahum, atau ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha ya. Jadi tetap panjang 6 harakat. Lalu ayyadkhuluha illa khaifin, itu sama hukumnya dengan ulaika. Ada hamzah di tengah kata dalam ya.
Lahum fid dunya khizyun. Khizyun. Ya, zain. Ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Wa lahum fil akhirati akhirati azabun azim. Azim, ya. Kira-kira begitu makhraj ya. Lalu tajwid ini hanya praktek saja. Di satu ayat ini banyak sekali hukum-hukum tajwid yang perlu kita perhatikan dan praktekkan, ya. Yang pertama, waman azlamu, ya. Itu namanya izhar. Jadi baca jelas. Waman azlamu mim, ya. Itu namanya izhar halqi. Jadi jelas di tenggorokan kita. Waman ah. Jadi suara nunnya jelas. Kemudian yang kedua, mim mana, ada nun mati ketemu mim, yang namanya idgham bi gunnah, ya. Mim mana, jadi suara nun masukkan ke dalam nun mim. Mimam, ya, mimam mana, ya. Kemudian ketiga, ayyudhkara fiha, nun mati ketemu ya, namanya idgham, ya, juga idgham bi gunnah. Ayyudhkara, ya. Kemudian ulaika, tadi saya sudah jelaskan. Ulaika ada hamzah setelah mad tabi'i, maka namanya mad wajib muttasil, 6 harakat, ya. Lalu yang selanjutnya lahum, apa ayat itu? Maka lahum ay, ya, ada mim mati ketemu hamzah. Lahum ay yadkhuluha. Lahum ay, itu namanya izhar mimi, jadi jelas bacaan mimnya. Lahum ay yadkhuluha. Kemudian ayyuzkara fiha, ya. Itu idgham bi gunnah. Lalu khaifin sama hukumnya dengan ulaika, mad wajib muttasil, ya. Lalu di sini ada lahum fid dunya, ada mim mati ketemu fa. Lahum fid dunya khizyun. Lahum fid dunya khizyun. Lahum fi, itu mim mati ketemu fa, namanya izhar mimi karena wajib mimnya dijelaskan. Cara bacanya jelas, ya. Lalu ada kata lain di situ, fit dunya. Dunya. Biasanya Bapak dan Ibu, kalau ada nun mati ketemu dengan ya, itu dibaca dengan gunnah, idgham bi gunnah. Tapi di sini karena dalam satu kata, nunnya itu dengan ya-nya itu dalam satu kata, maka harus dibaca jelas, namanya izhar wajib, ya. Jadi kata dunya itu suara n-nya jelas. Lahum fid dunya, bukan fid dunya, tapi fid dunya, ya. Jadi n-nya jelas, ya. Lahum fid dunya khizyun wa. Ada gunnah ketemu dengan wa, idgham bi gunnah. Walahum fil akhirah, mim mati ketemu fa, izhar syafawi. Walahum fil akhirati azabun azim. Bun azim, ya. Itu ada apa namanya? Tanwin ketemu dengan ain, dibaca dengan izhar, jelas cara membacanya, ya. Saya kira itu saja tajwid yang kita pelajari pada malam hari ini atau pagi hari. Kita masuk kepada arti kata. Wa dan man, siapa? Azlama, lebih zalim, ya, atau paling zalim. Azlama, paling zalim atau lebih zalim. Mimman, dari siapa? Mana'ah, melarang atau menghalangi. Mana'ah itu artinya melarang atau menghalangi, ya. Masajidah, masjid-masjid. 1 masjid, 2 masjidani, 3 atau ke atas namanya masajid, ya. Jadi lebih dari 3 itu namanya masajid. Masjid-masjid, Allah, wa sa'a, dan berusaha atau berupaya. Fi, dalam kharabiha, pengerusakannya, artinya berusaha merusaknya. Ulaika, ketinggalan huruf hamzah depannya. Ulaika, mereka, makana, tidak pantas, lahum, bagi mereka, an
untuk atau hendak yadkhuluha memasukinya. Illa kecuali khaifin, mereka ketakutan atau mereka takut. Ya. Lahum bagi mereka fi di ad-dunya, di dunia, khizyun. Khizyun itu kehinaan. Kehinaan. Walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun, azab atau siksaan azim yang besar atau yang pedih, ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, kita terjemahkan. Waman azlamu, dan siapa yang paling zalim? Mimman mana'a masajidallah, dari siapa yang melarang masjid-masjid Allah atau melarang masuk ke masjid-masjid Allah. An yuzkara fiha, untuk disebutkan di dalamnya ismuhu, namanya. Namanya, nya itu kembali kepada Allah. Nama Allah maksudnya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha, berupaya merusaknya. Ya. Ulaika, mereka itu, maka nalahum, tidak pantas bagi mereka, an yadkhuluha, untuk memasukinya, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Malahum fit dunya, bagi mereka di dunia ini khizyun, ya, khizyun kehinaan, walahum fil akhirah, dan baginya di hari akhirat azabun azim, azab atau siksaan yang keras atau yang pedih, ya. Kira-kira begitu terjemahan dari ayat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada tafsir kita, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kalau kita ingat beberapa malam yang lalu, kita pernah belajar bahwa salah satu karakter Bani Israel yang jahat, ya, kepada Muhammad dan umatnya itu adalah hasad. Hasadan min indi anfusihim. Jadi ada rasa dengki dari diri mereka, dari kalangan Bani Israel ini. Dan kalau kita mengatakan Bani Israel, tentu ada dua komunitas yang paling dekat di situ maknanya. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristiani, ya, Kristen. Ya. Karena itu yang kita kenal sebagai Bani Israel. Dua-duanya adalah keturunan Israel. Jadi jangan menyangka kata Bani Israel dalam Al-Quran itu hanya Yahudi saja. Sebenarnya ada juga untuk orang-orang Kristen, karena Isa alaihissalam itu adalah seorang rabi, seorang pendeta Yahudi, ya, seorang ulama Yahudi lah kira-kira begitu. Nabi yang diangkat dari kalangan Bani Israel. Dan untuk Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, inni Rasulullahi kepada Bani Israel, ya. Jadi bukan kepada semua manusia, ya. Maka kata Bani Israel itu bermakna dua kelompok manusia, ya. Cuma kadang kita ketika membaca Al-Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, yang ada di benak kita kan hanya orang Yahudi saja. Ya. Nah, karena hasad mereka ini adalah, dan relasinya dengan iman, maka apa yang berusaha mereka lakukan? Berusaha untuk menjadikan orang-orang Islam ini kembali kafir. Kuffaran, yaruddukum kuffaran. Ya. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddukum kuffaran. Sangat berkehendak, sangat berkeinginan, ya. Sebahagian ahli kitab itu, jika kalian bisa kembali kepada kekafiran. Karena kenapa hasadan? Karena sakit hati tadi. Ya. Maka hidayat yang Allah berikan kepada umat ini, dalam bentuk didatangkannya seorang Rasul bernama Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran, itu oleh mereka yang hasad ini, yang dengki ini, berusaha untuk dihilangkan dari kita dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Nah, pada ayat 114 ini Allah kemudian mengekspos, membuka, ya, salah satu dari usaha yang mereka lakukan. Apa itu? Untuk melemahkan iman atau bahkan mengkafirkan umat ini. Apa itu? Menghalangi umat ini untuk menjadi umat yang terkait atau terikat hatinya dengan masjid, ya. Tidak saja menghalangi umat ini, bahkan berusaha merusak masjid tersebut. Mari kita masuk kepada ayat tersebut, ya. Pertama Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu. Dan adakah, ini ada namanya istifham, ini pertanyaan tapi bukan untuk mendapatkan jawaban. Ya, namanya pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Jadi terkadang dalam bentuk pertanyaan tapi dikonfirmasi. Misalnya Allah mengatakan, Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Hari kutukan, hari kiamat. Dan tahukah kamu hari kiamat?
Apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Artinya hendaknya kamu tahu bahwa hari kiamat itu begitu besar, begitu dahsyat, ya. Al-qari'atu mal-qari'ah mal. Maka ini pertanyaan yang bersifat konfirmasi, dikuatkan bahwa orang yang seperti ini nantinya akan disebutkan kemudian adalah orang yang termasuk paling zalim, ya. Jadi ini sebuah pernyataan, sebenarnya bukan lebih kepada pernyataan tapi dalam bentuk pertanyaan, ya. Nah, kezaliman itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Sudah kita tahu, kalau bahasa Indonesia zalim itu artinya orang-orang yang zalim, ya. Kita udah pahamlah definisinya itu. Tanpa saya mendefinisikan apapun itu, kita paham bahwa zalim itu begitu orangnya. Tapi sebenarnya kata zalim itu berasal dari kata zulmun. Zalamun. Apa itu zulmun? Kegelapan. Kenapa? Karena orang yang berbuat kezaliman itu menandakan bahwa hatinya sedang dalam kegelapan. Orang yang hatinya tersinari dengan iman, tersinari dengan cahaya hidayah, tidak akan pernah bisa melakukan kezaliman. Antara kezaliman dan iman tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Dan oleh karenanya, orang yang melakukan kezaliman-kezaliman dalam bentuk apapun itu, maka itu pertanda bahwa hatinya sedang dalam keadaan kegelapan, gelap. Apa itu gelap? Jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata zulum juga atau kezaliman merupakan antitesis atau lawan dari kata adil, keadilan. Jadi orang yang zalim berarti nggak adil. Nah, apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Itu keadilan. Ya. Jadi jangan ditafsirkan, jangan didefinisikan keadilan itu artinya sama, menyamakan. Misalnya istri dan suami, ya. Jangan mengatakan bahwa dalam kerangka keadilan gender, ya, kesetaraan gender, adil secara dalam hal gender, lalu kemudian harus disamakan laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan tidak akan pernah sama. Karena ada perbedaan-perbedaan, ya. Khususnya perbedaan fisik tentunya. Pasti ada perbedaan. Dan karena ada perbedaan fisik, maka biasanya ini juga mempengaruhi kepada keadaan mentalitas, ya, kejiwaan. Di mana lelaki terkadang, mohon maaf, agak keras gitu bentuknya. Perempuan kejiwaannya lemah, ya, lebih lembut, kira-kira begitu. Maka ada perbedaan-perbedaan. Tapi apakah kemudian Islam tidak adil kepada dua kelompok manusia ini? Tidak. Kenapa? Karena Islam menempatkan keduanya pada tempat yang sesuai, dan itulah artinya keadilan. Kalau dipaksakan untuk disamakan laki-laki dan perempuan, maka bukan keadilan yang terjadi. Yang terjadi adalah kezaliman. Ya. Misalnya ya pakaian saja. Laki-laki dipaksa memakai pakaian perempuan karena ingin keadilan. Atau perempuan dipaksa memakai pakaian laki-laki karena ingin keadilan. Nah, kira-kira bagaimana dunia gitu. Nah, maka ketika perempuan memakai pakaian perempuan, laki-laki memakai pakaian laki-laki, maka itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Maka lawan dari keadilan itulah kezaliman. Itulah kezaliman. Nah, ketika asas negara kita, Pancasila mengatakan keadilan sosial, maka jangan kezaliman sosial yang terjadi. Apa kezaliman sosial itu? Ketika kekayaan negara dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Ketika kekayaan kue negara kita itu dipegang, dimiliki oleh sekelompok kecil. Sementara masyarakat luas yang besar tidak memiliki apa-apa. Nah, itu namanya kezaliman sosial. Lawannya dari keadilan sosial. Nah, di dalam Islam, ternyata kezaliman itu dalam bahasa Arabnya adalah keluar dari batas-batas yang Allah telah tentukan. Ya. Kenapa? Agama ini kan punya batas. Dan sebenarnya kehidupan manusia juga punya batas. Jangan menyangka bahwa kehidupan kita tidak punya batas. Kalau manusia dalam hidupnya tidak tahu batas, maka manusia pasti akan tidak menjadi manusia lagi. Ya, manusia pasti harus ada batas-batas dalam kehidupannya. Disinilah kemudian Islam datang menjelaskan apa batas-batas dalam kehidupan kita. Maka ada yang disebut dengan hudud. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Yang demikian itu adalah batas-batas yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Maka jangan langgar. Ada yang diperintah, mari kita lakukan. Ada yang dilarang, mari kita hindarkan. Itu batas. Kita diperintah sholat, ayo kita sholat. Kita diperintah puasa, kita akan berpuasa. Kita diperintah berzakat, kita berzakat. Kita dilarang untuk mencuri, jangan mencuri. Itu batas. Nah, kapan terjadi kezaliman? Ketika batas tersebut kita langgar.
Yang dilarang kita lakukan, yang diperintah kita tidak lakukan. Itu namanya melanggar batas. Maka disitulah kemudian kezaliman terjadi. Nah, kalau saya menerjemahkan kata kezaliman ini dalam bentuk kata radikalisme, yang sekarang ini lagi dipopulerkan di Indonesia, maka radikalisme itu terjadi ketika batas-batas itu telah dilanggar. Misalnya apa? Islam mengatakan bahwa wajib bagi kita menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Maka kata yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, itu adalah kewajiban. Nah, sekarang kalau kita melihat ada penyelewengan-penyelewengan terjadi kepada penyelenggara negara, anggaplah misalnya penguasa, pemerintah dalam hal ini dalam bahasa yang lebih jelas, ada penyelewengan-penyelewengan terjadi, maka orang Islam itu batasnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini kemudian jangan difahami amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai anti pemerintah, bukan. Tapi justru melaksanakan perintah agama sekaligus melaksanakan esensi demokrasi yang telah disetujui bersama sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena demokrasi itu mengontrol kekuasaan. Dan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Maka jangan ditafsirkan ketika masyarakat kita melakukan kritikan, ya, mengingatkan, menasehati, ya tinggal mungkin caranya yang perlu diperbaiki. Tapi jangan kritikan-kritikan ini kemudian dianggap ancaman, apalagi dianggap sebagai anti. Ya. Karena ini menjadi salah satu definisi radikalisme di Indonesia, anti pemerintah. Maka setiap ustadz yang biasa mengkritik pemerintah dianggap radikal. Padahal barangkali ustadz itu nggak bermaksud seperti itu, tidak dimaksud anti kepada pemerintah, tapi hanya ingin membenarkan apa yang dianggap salah. Nah, kita berhati-hati dalam mendefinisikan seperti itu ya. Jadi kembali kepada kezaliman, kezaliman itu bisa terjadi dalam dua bentuk ya. Yang pertama adalah kezaliman pada diri sendiri. Dan kezaliman terbesar pada diri sendiri itu adalah ketika dosa-dosa kita lakukan. Dosa itu yang kita lakukan, walaupun mungkin kita mengatakan nggak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang sadar, tidak ada orang yang merasa tersakitin, anggaplah kita ini pejabat publik misalnya, kemudian melakukan korupsi, tahu-tahu KPK nggak tahu. Pembukuan pun bisa diatur kan, laporan akhir tahun pun bisa diatur gitu. Kita korupsi kan? Jangan menyangka bahwa itu bukan kezaliman. Kenapa? Kezaliman pada diri sendiri. Kenapa zalim pada diri sendiri? Karena sebenarnya kata hatinya, fitrahnya, nature-nya, nuraninya yang paling dalam mengatakan bahwa itu salah. Dan orang yang diingatkan oleh nuraninya bahwa itu salah dan tetap melakukan kesalahan itu, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena dia pasti akan tersiksa. Maka dosa itu mahaka fi sodrik. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan kita sesak napas gitu, sesak di dada gitu. Tidak ada orang yang melakukan dosa kecuali pasti merasa sumpah gitu dalam hidupnya. Ya, tidak ada. Pasti akan merasa sumpah. Kenapa? Dia tidak akan merasa aman. Dia tidak akan istirahat dengan baik. Dia pasti akan selalu merasa dicari-cari gitu. Pasti dia akan merasa bahwa pasti akan ada kamera yang selalu mengintipnya gitu. Nah, dia tidak pernah istirahat, tidak pernah merasakan enaknya hidup ini. Ya. Itu adalah kezaliman luar biasa kepada diri sendiri. Ya. Maka dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah dalam bahasa Al-Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Orang pendosa itu tidak pernah menzalimi Allah. Allah nggak pernah bisa dizalimin. Tidak ada yang bisa menzalimi Allah. Ya. Dan dosa terbesar yang kita lakukan sebagai kezaliman terbesar pada diri kita sendiri adalah syirik itu. Syirik. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Dan mohon maaf, bukan Allah yang kita zalimi di situ. Diri kita yang kita zalimi. Sebab kalau Allah itu nggak bisa dizalimi, tidak ada yang bisa menzalimi Allah, tidak ada yang bisa menyakitin Allah. Justru yang kita sakiti, yang kita zalimi diri kita sendiri. Kenapa ketika berbuat syirik kita menzalimi diri sendiri?
Karena berarti kita menjadikan diri kita sendiri ini begitu bodoh, ya, begitu jahil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Bukankah itu sebuah kejahilan yang luar biasa? Ya. Itu kezaliman pertama. Tapi ada juga kezaliman kepada orang lain itu. Walaupun ini masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri juga. Ketika kita memfitnah orang, kita bohongin orang, ketika kita menggibah orang, ketika kita menyakitin secara kasat kepada orang, kita pukul, kita senggol, ya. Ini bagian daripada menzalimi orang lain, ya. Maka kezaliman itu yang paling sering terjadi adalah kezaliman kepada diri sendiri. Maka orang Islam itu ketika dia berusaha untuk tidak berbuat zalim, ya, kepada orang lain, sebenarnya tujuannya adalah agar tidak menzalimi diri sendiri. Sebab kalau kita menzalimi orang lain, pasti kita menzalimi diri sendiri. Pasti itu akan terjadi seperti itu, ya. Misalnya kita fitnah orang lain, ya. Percayalah bahwa fitnah yang kita lemparkan ke orang lain itu adalah sungguhnya seolah-olah memfitnah diri kita sendiri, ya. Karena menempeleng orang lain itu selalu menempeleng diri sendiri, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kezaliman dia. Lalu yang kedua Allah mengatakan mimman mana'a masajidallah wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang berusaha melarang dari masjid Allah? Apa artinya melarang dari masjid-masjid Allah ini? Ya, dan berusaha merusaknya. Ada beberapa makna ya dari potongan ayat ini. Yang pertama, artinya memang ada orang yang melarang secara fisik. Ya, dan itu terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriah menerima perintah haji, lalu kemudian orang-orang musyrik Mekah tidak membenarkan Rasulullah masuk ke Mekah. Ya. Dan akhirnya terjadi apa yang kita kenal dalam sejarah Islam dengan perjanjian Hudaibiyah. Ya. Itu secara fisik. Maka memang terkadang ada orang yang melarang orang Islam ini datang ke masjid dengan cara apapun. Dan itu bisa terjadi dengan cara-cara yang halus maupun dengan cara-cara yang kasar. Ya mungkin sekarang ini cara-cara yang halus itu mohon maaf ya. Terkadang program-program televisi itu enaknya ketika azan maghrib. Ya. Atau mau masuk azan maghrib itu. Ada drama-drama yang enak gitu. Atau ada film-film yang lucu-lucu yang anak-anak kita senang nonton gitu. Begitu azan di televisi selesai ya udah lanjut lagi nonton gitu. Nah itu kan sebenarnya upaya untuk melarang orang ke masjid. Kira-kira begitu. Nah ini kita bisa melihat seperti itu ya. Nah, makna yang kedua adalah memang berusaha merusaknya secara fisik ya. Nah, salah satunya yang kita lihat sekarang ini di Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu sebagai informasi saja, ya. Itu kan Masjidil Aqsa itu bagian atas ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Yerusalem, ya. Masjidil Aqsa itu di atas, ya. Lalu di bawah itu ada namanya Wailing Wall. Jadi ada namanya apa ya? Dinding ratapan. Orang Yahudi meratap situ. Meratap sambil menangis-nangis gitu. Di dalamnya itu, dalam dinding itu, ada sebuah rumah ibadah yang disebut dengan The Golden Temple. Atau rumah ibadah emas yang dibangun oleh Sulaiman masa dulu. Itu yang ingin diambil oleh komunitas Yahudi, orang Yahudi. Yang sekarang ini berada dalam otoritas orang Islam. Maka apa yang terjadi sekarang ini, dan ini bukan rahasia lagi, sedikit-sedikit tapi pasti mereka melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa itu. Ya, di bawah Masjidil Aqsa itu sedang terjadi penggalian. Ada upaya pengerusakan. Masjidil Aqsa ini sudah beberapa kali berusaha untuk dirusak, pernah dibakar dulu. Mungkin saya mengingatkan saja bahwa OKI itu didirikan ketika Masjidil Aqsa dibakar oleh masyarakat Yahudi. Maka OKI itu didirikan untuk membela Masjidil Aqsa. Maka ketika ada anggota OKI yang kemudian berjabat tangan dengan penjajah Masjidil Aqsa, maka itu sebenarnya pengkhianatan kepada OKI. Semangat pendirian daripada organisasi konferensi Islam itu. Karena tujuannya adalah untuk menjaga Masjidil Aqsa dari pengerusakan. Nah sekarang ini juga berlangsung. Sedang ada galian lubang di bawah Masjidil Aqsa itu. Tapi untuk apa? Tujuannya menurut mereka untuk membangun kereta. Jadi dari sebuah kota, kalau nggak salah dari Tel Aviv atau dari mana, kemudian ada dibangun kereta ke Yerusalem, tapi galiannya itu ada di bawah masjid itu. Nah ini bagian dari wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk merusak masjid itu. Ya. Boleh juga bermakna kiasan ya.
melarang ke masjid atau berusaha merusak masjid ini ya bisa juga bermakna kiasan, tidak secara fisik, tapi secara non fisik seperti yang saya sebutkan tadi itu. Acara-acara TV biasanya pada saat-saat dekat dengan sholat isya atau sholat maghrib dan sebagainya. Nah ini semua menjadi halangan ya bagi orang Islam untuk melaksanakan ibadah salat, apalagi pergi ke masjid-masjid misalnya. Makna daripada melarang ke masjid ini juga bisa berarti lain, atau berusaha merusaknya juga berarti lain. Saya meluas ya, jadi kebetulan ini saya membaca beberapa buku fikih dan saya tidak menemukan, tapi saya mencoba memperluas pemaknaan dari kata melarang ke masjid dan merusak masjid. Ini bisa bermakna menghalangi orang untuk sujud atau taat kepada Allah. Sujud atau taat. Masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu sujudan, artinya bersujud. Kata sujud itu makna lain dalam bahasa Indonesia, itu artinya taat. Maka melarang ke masjid artinya melarang manusia untuk taat kepada Allah. Bagaimana melakukannya? Dilakukan dengan berbagai hal. Dengan menggerogoti iman, dengan melarang melakukan komitmen ketaatan, ya. Bahkan berusaha untuk merusak iman, ya. Merusak pemahaman agama. Ini bagian dari merusak masjid sebenarnya. Ya. Karena ketika iman kita tipis, ketika ketaatan kita kepada Allah menipis, maka pada saat itu kemudian kita umat Islam ini menjadi lemah. Ya. Makna umum dari wasa'afi kharabiha juga bisa dilakukan dengan pengalihan tujuan ataupun fungsi masjid. Jadi melarang orang ke masjid atau merusak masjid bisa juga berarti fungsi masjid itu disempitkan. Kalau pada zaman Rasulullah SAW masjid itu adalah pusat pengabdian kepada Allah. Dari masjid itulah kemudian direncanakan bagaimana pembangunan ekonomi, bagaimana penguatan militer, bagaimana strategi politiknya, bagaimana perdamaian Madinah ketika itu dengan non-muslim. Itu dari masjid semuanya. Nah sekarang ini terjadi definisi yang sangat sempit. Ini bagian dari melarang kepada masjid. Apa definisi yang sempit itu? Masjid sekedar sholat 5 waktu saja. Sehingga apa yang terjadi? Orang datang ke masjid ramai, setelah keluar seolah-olah udah nggak ada hubungannya dengan masjid. Ini karena terjadi pelarangan kepada masjid. Artinya penyempitan fungsi masjid. Sama dengan melarang orang ke masjid. Nah ini beberapa makna daripada mana'a masajidallah wasa'a fi kharabiha. Ya. Melarang ke masjid dan berusaha untuk merusak masjid. Hal ketiga yang kita bahas adalah an yudhkara fi hasmuh. Bahwa di masjid-masjid itu nama Allah disebut-sebut. Ya. Jadi fungsi utama daripada masjid itu adalah nama Allah disebut. Ya. Tapi saya ingin membawa ini ke makna yang lebih luas lagi. Makna daripada melarang orang menyebut nama Allah dalam masjid Allah ketika umat ini dihalang-halangi untuk menjadikan kehidupannya itu berdiri di atas asas Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sekularisasi yang luar biasa. Maka ekonomi ribawi lebih dikembangkan, ya. Kemudian sistem-sistem kehidupan yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dikembangkan. Bahkan nilai-nilai agama dan ketuhanan dimarginalkan. Itu bagian dari melarang orang menyebut nama Allah dalam masjid. Terkadang pelarangan ini dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Saya tidak perlu menyebutkan. Tapi terkadang ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan umat kita ini ya, tidak bisa lagi untuk membesarkan asma Allah, nama Allah dalam masjid, dalam arti dalam kehidupannya gitu. Di dalam masjid, subhanallah, alhamdulillah, ketika ke pasar nggak ada lagi asma Allah di situ. Maka di masjid seolah-olah melakukan semua yang baik-baik saja, semua adalah hubungannya kepada Allah. Begitu keluar ke masjid, ke pasar, sudah nggak ada ismullah di situ, sudah tidak ada nama Allah di situ. Padahal kalau kita kembali kepada surah Al-Jumu'ah, coba ingat lagi surah Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, kalau azan telah dikumandangkan pada hari Jumat, datang kepada mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah, zikrullah. Tapi ayat selanjutnya apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan Allah, cari kehidupan ini, cari rezeki ini, bangun dunia ini.
Tapi apa kata Allah? Wadhkurullaha katsira. Ingat kepada Allah banyak-banyak. Maka ketika zikir di masjid kemudian dilarang, maka itu secara tidak langsung juga melarang hadirnya zikrullah di masjid, di luar masjid. Maka dalam kehidupan manusia tidak ada zikrullah lagi. Dan ini terkadang terjadi dalam bentuk apa? Kebijakan-kebijakan ya, dari orang-orang yang membuat kebijakan. Maka zikrullah itu dimarginalkan sedemikian rupa, dikecilkan sedemikian rupa, sehingga asma Allah ini, kebesaran Allah ini menjadi sangat kecil dalam hati, dalam jiwa manusia, dalam jiwa umat Islam. Dan ketika Allah sudah mengecil dalam hati umat Islam ini sebesar apa menjadi lemah. Karena kekuatan kita ada pada zikrullah itu. Kehidupan kita itu pada zikrullah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak ingat kepada Allah itu seperti mayat dan orang hidup gitu. Yang tidak ingat kepada Allah itu mayat walaupun dia berjalan, tapi nggak ada ingatan dalam hatinya gitu. Maka bisa dibayangkan ketika orang-orang sudah mulai dilarang untuk ke masjid, berzikir kepada Allah, ingat Allah. Maka dia ke pasar pun hatinya tidak ada Allah. Maka yang terjadi adalah manipulasi, penyelewengan, ya sistem riba yang menjadi sangat lumrah. Nah ini semua karena tidak ada zikrullah dalam kehidupan manusia lagi. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu, Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ya. Mereka ini tidak pantas masuk ke dalam masjid ini kecuali dalam keadaan takut. Ya, ada beberapa makna daripada kata takut ini. Yang pertama, ini berarti sebuah informasi atau seharusnya mereka itu masuk ke masjid dalam keadaan takut. Ya. Jadi harusnya mereka itu masuk ke masjid dalam keadaan takut. Tapi kenapa justru menghalangi manusia? Nah ini bisa berlaku kepada umat Islam sendiri yang terkadang menghalangi orang-orang Islam yang lain untuk masuk ke masjid atau membesarkan nama Allah di masjid. Seharusnya mereka itu takut kepada Allah. Takut ya ketika masuk ke masjid, ada rasa kebesaran Allah di situ, ada rasa hibah ya, ada karisma ya, kebesaran Allah di situ dalam hatinya gitu. Tapi ini jangankan ada kebesaran Allah, malah melarang manusia untuk datang ke masjid dan ingat kepada Allah di masjid. Ya. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah perintah kepada umat ini agar jangan biarkan orang-orang seperti ini yang melarang orang ke masjid, jangan benarkan mereka untuk seenaknya masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Artinya apa? Ini mohon maaf, mudah-mudahan contoh yang saya berikan ini salah ya. Terkadang umat Islam harus berani mengingatkan, misalnya, kepada mereka-mereka yang dikala musim politik, musim pemilihan, datang ke masjid. Wah, ini songkok pada laku tuh, baju koko juga laku tuh, sarung juga laku tuh. Bahkan ada yang pakai jubah segala macam ya. Bahkan terkadang jubah itu dianggap bajunya orang Arab yang Arabnya itu terkadang tidak bersahabat, makanya kata Arab terkadang dianggap kurang Indonesia gitu. Tapi ketika musim politik, wah pakai jubah semua itu, pakai sorban kalau perlu gitu. Lalu datang ke masjid. Nah umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan mereka itu. Jadi jangan seenaknya saja datang ke masjid untuk sebuah kepentingan gitu. Tapi datanglah ke masjid karena memang takut kepada Allah gitu. Itu yang dimaksud di sini. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Jangan masjid dipakai untuk kepentingan. Ketika musim politik semua seolah-olah masjid itu menjadi rujukan. Kenapa? Karena umat Islam ada di masjid-masjid. Dan pemilih terbesar di negara Indonesia adalah umat Islam. Maka para politisi pun yang kampanye itu datang ke masjid-masjid. Nah ini perlu diingatkan oleh mereka. Datanglah ke masjid karena memang takut kepada Allah. Bukan karena kepentingan mendapatkan suara dari umat Islam ini. Itu makna kedua ya. Dan mudah-mudahan contoh ini salah. Yang ketiga, ini berita gembira kepada umat ini bahwa mereka yang melarang orang datang ke masjid, bahkan ingin merusak itu, suatu ketika akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan ketakutan. Artinya apa? Orang Islam akan menang. Dan akhirnya mereka yang selama ini melarang orang Islam untuk datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, akan mengalami rasa takut. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah ketika Fathu Makkah itu. Bagaimana Rasulullah diusir dari Masjidil Haram, bagaimana orang Islam diusir dari Masjidil Haram. Begitu terjadi Fathu Makkah,
mereka semua datang ke Masjidil Haram ketakutan. Jadi berita gembira sebenarnya, ya, bahwa Anda pun dilarang sekarang ini, tapi suatu ketika mereka ini akan datang ke masjid yang ketakutan. Nah, itu terjadi kepada kaum musyrik. Ya, ketika Rasulullah datang ke Mekah ketika itu dengan pasukan yang besar, maka mereka kemudian semua ketakutan. Mereka menunggu pengumuman dari Rasulullah di Masjidil Haram. Apa yang Rasulullah akan umumkan? Apa yang Muhammad SAW akan umumkan? Mereka ketakutan. Nah, ini bukti bahwa mereka yang pernah melarang Rasulullah untuk masuk ke masjid, datang ke Masjidil Haram, justru sekarang ini ada di masjid dalam keadaan takut. Ulaika makana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Itu makna ketiga daripada potongan ayat tersebut. Lalu yang kelima di sini Bapak dan Ibu, ulaika lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka ini di dalam kehidupan dunia ini ada kehinaan, ya, ada kehinaan. Ambillah contoh, mohon maaf ya, politisi-politisi yang terkadang mempergunakan masjid untuk kepentingan-kepentingan, tidak murni dari hatinya bahwa ingin mengabdi kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah. Datanglah dari masjid ke masjid, ya, memperlihatkan keislaman sesaat di saat musim politik, ya, tapi hatinya tidak ada kaitannya sama sekali dengan zikrullah, ya, dengan zikir kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Maka di saat mendapatkan keinginannya, kepentingannya, jabatannya, maka boleh jadi dia korupsi. Dan di saat dia melakukan korupsi, baik ditangkap oleh KPK ataupun tidak ditangkap oleh KPK, pasti akan mengalami kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Mohon maaf, mereka yang korupsi ini, kalaupun tidak ditangkap atau belum ditangkap oleh KPK, percayalah bahwa kehidupannya itu dalam keadaan hina. Mungkin di mata kita manusia tidak nampak kehinaan itu, tapi percayalah di mata Allah mereka adalah orang-orang yang hina. Ya. Maka ini kita ingatkan kepada semuanya bahwa orang-orang yang terbiasa melarang, ya, orang ke masjid dalam arti melarang orang mengabdi kepada Allah, melarang orang untuk taat kepada Allah, melarang orang untuk beribadah kepada Allah, peringatkan bahwa suatu ketika mereka akan mengalami kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Apapun bentuknya, pasti akan mengalami kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Dan yang pasti, walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat nanti, azab yang pedih, azab yang keras. Gitu. Ya, itu sudah sebuah keyakinan. Maka ini merupakan hiburan penguatan bagi kita umat Islam yang taat kepada Allah, yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, bahwa mereka yang berusaha melarang kita untuk datang ke masjid dengan apapun itu, pasti akan mendapat balasannya. Yakinlah bahwa setiap kejahatan itu ada balasannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja pelajaran yang kita ambil singkat 3 yang saya tulis di sini. Pertama, bahwa masjid menjadi pusat penguatan iman dan komitmen ketaatan dan ubudiyah kita kepada Allah, sekaligus pusat pengembangan umat. Ya, di sanalah kita mengembangkan umat. Ya. Makanya masjid Rasulullah yang pertama itu masjid di Madinah. Ya. Yang kedua, salah satu cara untuk menghancurkan iman dan Islam umat ini adalah dengan menghalangi mereka untuk membangun relasi dengan masjid. Ya, selama umat ini masih kuat hubungannya dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, maka iman masih kuat. Ya. Itulah sebabnya Panglima Inggris, ini sedikit saya keluar sedikit ya, Panglima Inggris ketika akan meninggalkan Timur Tengah, ya, karena ini dunia Islam, ketika mereka menjajah Timur Tengah, mereka menunjuk ke Masjidil Haram. Dan mereka mengatakan umat ini tidak akan bisa dikalahkan kecuali Al-Quran diambil dari mereka, dan mereka tidak lagi bersatu di masjid tersebut. Kenapa? Karena masjid adalah simbol kebangkitan umat kita secara kolektif. Masjid adalah simbol kebangkitan umat secara kolektif. Ketika umat ini jauh dari masjid, maka berat untuk kita bisa membayangkan bahwa umat ini akan bisa bangkit secara umat, secara kolektif, sebagai komunitas. Ya. Maka jadikanlah masjid sebagai pusat pembangunan, pengembangan, penguatan umat dalam segala bentuknya. Ya. Perekonomian, ya, ada namanya perekonomian masjid, koperasi masjid harus hidup itu. Jadi istilah makmur, masjidnya makmur itu bukan sekedar karena gedungnya besar, tapi memang masyarakatnya, jamaahnya makmur. Gitu. Itu namanya memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan bukan sekedar ramai ketika sholat, tapi kemudian meninggalkan sholat tidak ada makanan gitu. Bagaimana agar jamaahnya itu memang makmur gitu, bisa makan gitu. Nah itu salah satu fungsi masjid. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, mereka yang anti masjid
pada akhirnya akan hina, ya, apapun bentuknya itu. Tapi yakinlah, jangan pernah mencoba-coba menjauhkan umat ini dari kehidupan masjid dengan cara apapun. Ya. Karena kalau itu dilakukan, maka itu akan menjadi jalan kehinaan. Kehinaan di dunia ini dan akan menjadi jalan siksaan di akhirat nanti. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan satu ayat yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan Mas Fahmi, saya angkat tangan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Samsi Ali. Saya Fahmi asal Tangerang. Mau bertanya tentang di Al-Quran kan disebutkan salah satu ciri orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hati orang tersebut. Yang mau saya tanyakan bagaimana supaya hati kita ini gak kasar, lembut, dan kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Quran kita bergetar hati kita gitu. Yang kedua, saya sedang menjalani program menghafal Al-Quran ya Pak ya. Salah satu teman saya mewanti-wanti saya kalau misalkan menghafal Al-Quran itu sebisa mungkin hindari musik, karena musik dengan hafalan itu nanti hafalannya kalah, kata teman saya begitu. Apakah betul seperti itu Pak? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, memang tidak mudah ya, mudah kita ucapkan tapi memerlukan pelatihan. Karena ini untuk hadirnya rasa takut ya di dalam hati kita itu memerlukan juga pelatihan-pelatihan. Ya. Itulah yang disebut dengan riyadhah. Dalam bahasa Arab, riyadhah itu bisa fisik, bisa kejiwaan. Ada riyadhah nafsiyah, latihan hati, latihan mental kita untuk senantiasa dekat kepada Allah gitu. Kalau saya ingin mengibaratkan seperti orang yang latihan yoga ya, yoga itu kan bisa kita melihat bagaimana terkadang kakinya ditaruh di belakang, di atas gitu segala macam, begitu lentur gitu ya. Karena itu latihan. Ya. Mungkin hari pertama sakit, ya. Mungkin hari pertamanya mampunya hanya sekian gitu. Tapi lama-lama kemudian ternyata bisa. Gitu. Kenapa? Karena latihan itu yoga itu fisik ya. Tapi selain latihan fisik, orang yoga itu sebenarnya juga ada latihan fokus di situ. Maka hatinya. Disinilah kemudian dalam bahasa Islam perlu disebut khusyuk itu. Kata khusyuk itu sebenarnya konsentrasi, fokus gitu. Nah, ketika kita sholat dan kita berusaha untuk khusyuk, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Ya, karena manusia ini begitu lemah dan sering kali terjadi distraksi, gangguan-gangguan. Apa bentuk gangguan itu? Gangguan dari dalam, gangguan dari luar. Gangguan dari dalam itu dari hawa nafsu kita sendiri. Gitu. Ya. Dari pikiran-pikiran kita, dari khayalan-khayalan yang ada. Itu masuk gangguan semua, distraksi begitu banyak. Belum lagi gangguan di luar gitu. Ya. Maka memang ketika kita ingin hati kita ini latih untuk ini, disitulah namanya riyadhah itu, latihan. Nah latihan, hari pertama ketika sholat, Allahu Akbar, ya mungkin baru 2% itu khusyuknya itu. 3% mungkin. 5% kita nggak tahu berapa persennya. Tapi fight terus gitu. Fight terus. Begitu kita ingat ice cream, sadar lagi. Oh, setan sudah mengambil kita kemana? Balik lagi. Nah, dan ini memerlukan resistensi dan konsistensi. Jadi kita harus lawan terus yang menjauhkan kita itu, dan kita istiqamah dalam prosesnya, konsisten dalam prosesnya itu. Nah, dengan cara seperti itu saya kira hati kita akan menjadi semakin dekat kepada Allah ya, sehingga idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebutkan hatinya menjadi bergetar gitu, ada rasa takut di situ yang terjadi. Demikian juga kalau bacaan Al-Quran ditambah, zadatuhum imana, bertambah imannya gitu ya. Tapi sekali lagi ini memerlukan pelatihan-pelatihan itu. Tapi prosesnya itu salah satunya adalah perlu tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Tentu ini pembicaraan panjang ya. Tapi salah satunya adalah selalulah berusaha untuk membersihkan diri kita ini dari dosa-dosa. Itu yang paling sederhana. Dari dosa-dosa yang kita lakukan, segera kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bersihkan hati kita ini dari sakit iri, dari sakit dendam, dari sakit apa yang dalam bahasa Al-Quran itu
La taj'al fi qulubina ghillan. Rasa nggak enak dengan teman-teman kita. Ada teman kita dapat kebaikan, justru kita nggak enak. Ya. Itu gil itu dalam hati kita. Ini coba kita belajar bersihkan. Nah, kalau ini bisa kita bersihkan sedikit demi sedikit, mungkin hati kita lebih tajam gitu, sensitif. Ya. Nah, Umar seperti itu. Umar radhiyallahu anhu. Makanya Umar itu disebut Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kenapa? Jiwanya bening. Gitu. Ya. Jiwanya bening, sehingga betul-betul bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Sedemikian beningnya hatinya dan berpengaruh kepada karisma kehidupannya, ya. Sehingga kalau Umar jalan itu di jalanan, itu syaitan lari terbirit-birit gitu. Itu dalam istilah seperti itu. Demikian karismanya karena hatinya bersih Umar itu, ya. Nah, itu. Jadi ini proses yang terus-menerus kita belajar itu. Saya yakin kita lebih banyak kekurangannya daripada kesempurnaannya dalam hal ini, tapi kita belajar terus-menerus. Yang kedua tadi apa lagi? Maaf. Lupa. Menghafal Al-Quran Iya. untuk mendengarkan musik. Ya, gimana, jadi Pak? Ya. Ini bukan mengatakan haram ya, karena kalau kita berbicara haram halalnya, haram atau bolehnya musik, ini akan ada perbedaan-perbedaan tergantung bagaimana penjelasannya. Tapi mungkin dia maksud di situ adalah menghafal itu perlu fokus, sehingga jangan dulu dengarkan yang lain-lain gitu. Tapi dia tidak maksudkan mengharamkan kan? Sebab kalau mengharamkan ya terlalu banyak diskusi yang terjadi, dan itu tergantung lagi musik apa, tujuannya apa. Jadi jangan kita dengan sangat mudah mengharamkan sesuatu yang, karena simpel mengharamkan ini akan berdampak kepada banyak hal, ya. Nah, dan oleh karenanya apa yang dia maksudkan di situ adalah agar fokus, ya, agar fokus. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz Afan, Ana hanya ingin menanyakan, kenapa di Al-Quran itu, misalnya seperti ini, Sadaqallahu. Terputus. Boleh? Ya, silakan Pak Ardansyah dari NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalimat-kalimat yang lain. Di kalimat-kalimat yang lain, Ustadz. Seperti tadi. Ibu, maaf ya, Ibu. Ya? Singkat saja ulangi karena tadi terputus suaranya. Singkatnya apa pertanyaannya? Oh iya. Jadi perbedaan antara kata di Sadaqallahul Azim atau di Azabun Azim atau di kalimat-kalimat yang lainnya. Azim di kata-kata yang lainnya. Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, karena itu menggambarkan semua sesuatu yang besar kan. Sadaqallahul Azim, Allah itu azim, ya. Kemudian azab, azim dalam arti dahsyat gitu, ya. Jadi kata azim itu tidak selalu dalam arti yang enak gitu. Ya, bukan berarti karena Allah azim lalu kemudian seolah-olah neraka itu kok nggak enak rasanya dihubungkan dengan Allah. Nggak ada hubungannya dengan Allah di situ. Tapi itu penggambaran sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Allah itu dahsyat dalam segala hal. Dahsyat kekuatannya, dahsyat kekuasaannya, dahsyat keputusannya, dahsyat nikmatnya, dahsyat kasih sayangnya. Allah itu azim dalam segala hal. Maka neraka juga demikian dahsyat dalam keperihannya, pedihnya gitu, siksaan yang dahsyat. Jadi saya kira sebegitu saja kata-kata azim. Iya, iya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan Pak Dansyah. Pak Dansyah dari NTT. Oke, Pak Sam dulu, Pak Sam. Oh iya, ya, Pak Dansyah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustadz. Menarik saya penjelasan tadi menghalau orang untuk ke masjid ya. Termasuk tadi yang Pak Kiai jelaskan adalah menyempitkan fungsi masjid itu sendiri. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana kita menjelaskan kepada pengurus-pengurus masjid kita yang hari ini mereka itu sangat gemar menyimpan uang di bank, tapi sangat sulit dia mengeluarkan untuk kemaslahatan umat. Nah, memberikan pengertian ke mereka ini loh, Pak. Saya minta tips-tipsnya, apa mungkin ada cara-cara khusus atau mungkin dalil-dalil pendukung yang kita akan
ketengahkan ke mereka sehingga mindset mereka ini bisa berubah. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin pada setiap masjid punya keadaan yang berbeda ya. Jadi tentu jawaban saya tidak harus berlaku umum untuk semuanya. Karena pada setiap masjid itu mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang misalnya mengharuskan pengurus masjid untuk menyimpan, mungkin punya cita-cita meninggikan masjid, memperluas masjid, sehingga harus disimpan misalnya nafak infak yang diberikan oleh jamaah. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, kita tidak tahu. Tapi intinya adalah bagaimana uang jamaah tersebut ya harus dimanfaatkan. Ya. Dan dimanfaatkan itu adalah bagaimana agar jamaah itu bisa merasakan kemakmuran. Kemakmuran itu apa? Kalau di Indonesia ini kan biasanya kalau kita mengatakan memakmurkan masjid itu rata-rata di benak kita itu datang sholat jamaah ramai gitu, setelah itu selesai gitu. Ya. Padahal konsekuensi dari kata memakmurkan masjid itu begitu sangat dalam sebenarnya. Ya. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya memakmurkan masjid Allah. Nah itu sangat luar biasa karena kata makmur dari kata imarah. Kalau kita melihat imarah itu sebenarnya gedung kan, bangunan. Ya. Dan artinya perlu pembangunan tidak sekedar dalam arti meramaikan sholat jamaah, tapi perlu dibangun misalnya perekonomiannya, ya, kemudian tatanan struktur daripada masyarakat sekitar masjid itu, jangan sampai kemudian masjid-masjid begitu indah, tapi orang-orang yang ada di sekitar situ adalah orang-orang yang secara ekonomi sangat lemah, sehingga ketika mereka datang ke masjid, maka mereka pun kita tidak positive thinking aja, khusyuk kepada Allah, tapi ketika sudah di luar masjid, maka Allah tidak diingat lagi. Kenapa? Karena demi untuk ada nafkah untuk makan dan minum, melukan, terkadang halal atau haram tidak menjadi pertimbangan lagi. Maka ini semua harus menjadi pertimbangan daripada pengurus masjid kita. Jangan sampai pengurus masjid itu orientasinya sekedar mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, yang terkadang hanya untuk dikatakan bahwa betapa pengurus masjid kita ini mampu melakukan fundraising yang banyak gitu. Nah, ada satu contoh masjid yang mungkin sudah tahu juga, sudah kenal semua, Masjid Jogokarian di Yogyakarta itu. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan pengurusnya. Ya memang betul-betul uang yang ada itu ya dimanfaatkan untuk kemakmuran jemaah gitu. Nah, sehingga terkadang tidak ada uang yang tersimpan, semuanya dinafkahkan itu untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Saya kira bagaimana untuk bisa meyakinkan kepada pengurus ini ya masing-masing mungkin punya caranya ya. Saya tidak tahu sekali lagi karena semua komunitas punya, semua masjid punya situasinya yang berbeda. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Silahkan Mbak siapa ya? Mbak Nima ya. Silakan Mbak Nima. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustaz. Yang pertama masih dalam regulasinya Menteri Agama Yakut Khalil yang kemarin terkait regulasi untuk toa masjid. Memang di satu sisi dia tidak melarang untuk azan, namun yang dia concern adalah terkait volume. Dan kalau kita tahu Ustaz, sekarang ini di masjid kan juga banyak adanya pengajian, dan pengajian biasanya ibu-ibu juga ada hadroh dan sebagainya. Itu juga mereka menggunakan speaker masjid bukan yang di dalam, tapi di luar seperti itu. Yang saya tanyakan di sini sebenarnya kalau menurut sudut pandang Ustadz, apakah perlu untuk, bukan azan ya Ustadz, kalau azan pasti tidak dilarang. Apakah perlu untuk aktivitas-aktivitas di lain azan, misalnya ada pengajian dan sebagainya, yang itu harus menggunakan speaker, dan itu bukan hanya suara, tapi biasanya juga ada musik dan sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait regulasi hukum wanita ke masjid, Ustadz. Karena kan kita tahu bahwa wanita itu banyak sekali hal-hal yang harus dijaga. Bahkan kalau dianalogikan sebelum dia ke masjid itu, kalau misalnya dia nggak bisa menjaga, itu banyak kemudaratan-kemudaratan yang bisa, mulai dari parfum, kemudian juga mulai dari physically dan sebagainya. Nah, kita di sini untuk yang sudah masyarakat modern, kira-kira untuk hukum seorang wanita agar dia juga bisa beribadah dengan baik di masjid, rule-nya seperti apa Ustaz? Jadi kita juga bisa lebih baik untuk menjaga diri dan tetap bisa dekat dengan masjid. Karena ya
sedikit opposite sih Ustadz, pengen ke masjid, tapi kan katanya nggak, lebih baik di rumah. Itu hal itu pengen lebih detail aja sih Ustadz tahunya, agar lebih bisa memposisikan diri dengan baik seperti itu Ustadz. Terima kasih, syukran. Terima kasih Mbak Nima. Jadi yang pertama, saya kira permasalahan ini sudah mulai redah ya. Saya tetap pada posisi mengatakan begini. Pertama, suara itu sebenarnya apalagi berkenaan dengan masjid ya, apakah itu azan, sholawat dan sebagainya, ini tidak perlu ada pengaturan pemerintah. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah kesepahaman masyarakat setempat. Jadi kesepahaman ini artinya ada dua sisi. Masyarakat yang ada di sekitar situ dan pengurus masjid itu harus saling memahami di situ. Dan intinya kembali kepada kata keseimbangan tadi, ya, keseimbangan tadi. Bagaimana agar seimbang saja. Misalnya saya sudah memberikan contoh ya. Sebuah masjid misalnya azan subuhnya jam 5. Tapi jam 3 itu sudah mulai diputar salawatan misalnya kan. Padahal ada saudara kita yang kemarin tukang beca selesai kerja jam 12 misalnya kan. Atau jam 11 gitu ya. Tidur jam 12-an. Ya baru tidur jam 3. Baru 3 jam tidur gitu. Ya, padahal kalau dikasih kesempatan tidur sampai azan misalnya, ya mungkin sampai jam 5 bisa lah istirahat. Padahal nanti jam 6 udah pergi ngayu ke becak lagi kan. Nah ini kan hal-hal seperti ini tinggal bagaimana saling memahami saja. Nah yang menjadi masalah dari Pak Menteri Agama ini adalah karena perhatiannya itu kepada teman-teman kita yang sensitif gitu. Ya, yang sensitif. Nah ini karena sebuah aturan dibangun di atas kata sensitif, maka jadi masalah ke depan. Kenapa? Saya bisa sensitif kalau saya tinggal dekat gereja. Saya protes dong yang bel itu setiap hari kan. Sehingga apakah dengan itu kemudian akan dilakukan pengaturan juga? Kan tidak perlu. Jadi saya kira ini sesuatu yang biasa saya istilahkan, ya Kementerian Agama kan masih banyak hal-hal lebih besar yang bisa dilakukan gitu daripada ngatur-ngatur suara seperti itu. Nah sekarang suara-suara dandut di pinggir jalan itu, apalagi di Sulawesi Selatan itu, saya pernah jalan di kampung-kampung jam 10 pagi, jam 9 pagi, itu banyak dandutan pengantin di pinggir jalan gitu. Bahkan itu sepotong jalan itu ditutup gitu. Nah, apakah semua itu akan diatur juga oleh Departemen Penerangan misalnya kan, buat aturan suara dandutan di pinggir jalan. Jadi saya melihat bahwa aturan-aturan seperti ini adalah aturan-aturan yang tidak perlu. Gitu ya. Nah, blunder yang dilakukan oleh Menteri Agama kemarin itu, dan saya sangat yakin bahwa beliau tidak menyamakan, ya, tapi salah memberikan contoh. Ya. Mengatakan, gimana kalau di sana ada anjing sini, ada anjing itu. Dia tidak menyamakan suara azan dengan suara anjing, nggak menyamakan, pastilah. Ya. Tapi memberikan contoh ini yang kemudian menjadi blunder. Maka permasalahannya itu ada pada apa? Pada masalah komunikasi. Dan saya biasa seperti yang saya sering katakan, ketika seseorang sudah jadi public figure, ya figur publik ya, maka kata yang keluar dari mulutnya itu ya, bisa menjadi penyebab perang, bisa menjadi penyebab perdamaian gitu. Maka berhati-hati ketika sudah menjadi seorang pemimpin gitu, karena kata-katanya dengar begitu banyak rakyat gitu. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi saya kembali kepada posisi saya sebenarnya tidak perlu diatur. Itu hanya semacam perlu diingatkan kepada pengurus masjid untuk membangun pengertian kepada tangga-tangga. Bahkan sebenarnya ada tangga-tangga itu bahkan non-muslim sekalipun mengapresiasi suara azan kok. Mengapresiasi suara azan ya. Mereka mengatakan kami subuh-subuh dibangunkan ya. Saya bersiap-siap pergi ke toko gitu. Bahkan ada teman-teman Cina kita karena punya toko pagi-pagi udah dibuka tokonya. Pengusaha-pengusaha kopi di pinggir jalan gitu. Supaya orang keluar dari masjid kopinya sudah siap kan. Maka begitu sebelum azan dia udah bangun, dia siap-siap panasin kopi, kedainya di pinggir masjid sudah siap. Begitu orang keluar dari masjid, orang datang beli kopinya gitu. Jadi masing-masing sebenarnya tergantung siapa yang sensitif dan siapa yang justru mengapresiasi gitu. Pernah nggak Kementerian Agama melakukan polling? Dengar pendapat. Sehingga bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan dengarkan dari segelintir orang. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah saya di situ. Nah, kalau masalah, apa tadi yang kedua? Ini ya Mbak Nima ya? Regulasi muslimah kalau ke masjid, Ustaz. Oh iya. Ya, saya kira sekali lagi ini kembali kepada appropriateness. Ya, kesesuaian saja. Ya, bahwa wanita punya hak untuk datang ke masjid. Bahkan menurut saya fadilahnya keutamanya sangat besar bagi wanita untuk datang ke masjid. Pertama, wanita tentu punya hak yang setara dengan laki-laki untuk beribadah di masjid. Dan tidak ada alasan untuk melarang itu. Ya. Bahkan hadis yang biasa disebutkan oleh ulama kita untuk melarang orang-orang ke masjid, wanita ke masjid.
bahwa salatnya lebih afdal di rumah dan lebih baik dalam kamar gitu. Nah, itu hadis yang sebagian dianggap sebagai hadis yang tidak terlalu kuat, ya, lemah ya dalam hal ini. Ya. Walaupun masih ada yang memakai itu, teman-teman kita di Pakistan, Bangladesh memakai hadis ini untuk melarang wanita ke masjid. Ya. Nah, jadi wanita-wanita punya hak datang ke masjid seperti laki-laki punya hak datang ke masjid. Tinggal bagaimana masing-masing bisa menjaga gitu. Laki-laki juga menjaga, perempuan juga menjaga. Jadi jangan selalu ketika kita berbicara fitnah wanita laki ini selalu wanita yang menjadi sumber fitnah gitu. Laki juga harus menjaga supaya tidak jadi fitnah kepada wanita kan. Jadi kan begitu ya. Sehingga seringkali katakan, kenapa kamu pakai jilbab? Supaya tidak jadi fitnah bagi laki-laki. Memangnya laki-laki nggak fitnah kepada perempuan? Nah gitu kan. Jadi masing-masing itu harus menjaga, harus tahu diri gitu. Masing-masing punya adab gitu. Masing-masing punya aturan yang harus kita jaga gitu. Jadi wanita punya hak datang ke masjid. Nah saya melihat manfaatnya jauh lebih besar. Kenapa? Di masjid-masjid begitu banyak pelajaran kok. Ada ustaz-ustaz kita ceramah, ulama-ulama kita memberikan pelajaran gitu. Kalau ibu-ibu tidak belajar, gimana bisa? Memangnya jaminan suami mengajarin istrinya? Nggak ada jaminan kok. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali saya menjadi imam di Jamaica Muslim Center di sini ini, banyakkan Bangladesh, Pakistan gitu ya. Jadi hampir nggak ada wanita ketika itu. Lalu suatu ketika saya diundang ceramah tentang pendidikan anak dini gitu, jadi kecil gitu. Terus ketika saya datang, semua laki-laki itu. Jadi asumsi saya tadi itu banyak perempuan, karena kita berbicara tentang bagaimana mendidik bayi gitu, pendidikan anak. Saya tanya, di mana perempuannya? Tidak ada yang ngomong, tapi ada yang kasih tahu, katanya di sini perempuan itu nggak perlu datang. Loh, kenapa nggak perlu datang? Terus dia bilang, kan mereka jadi fitnah. Pertama alasan nanti jadi fitnah katanya. Alasannya fitnah. Saya katakan yang pergi belanja ke pasar itu laki-laki. Ternyata banyakkan istrinya pergi belanja di pasar. Loh, kalau istri kamu benarkan ke pasar, kenapa kemudian istri kamu nggak benarkan ke masjid? Masjid itu adalah sebaik-baik tempat, pasar itu sejahat-jahat tempat. Gimana logikanya gitu kan? Saya mengatakan, kalau tidak ada perempuan, gimana saya berbicara tentang pendidikan anak gitu. Sementara kalian laki-laki ini belum tentu ngajarin ini kepada istri-istri. Anda semua ada tukang sopir taksi, ada yang sibuk di sana. Kapan ngajar istri? Saya tanya, ada nggak di sini? Tolong jujur ya, angkat tangan. Ada nggak di antara kalian yang mengajar istri? Mengajar istri? Nggak ada. Sama-sama nggak ada yang ngajar istri. Suami pulang dari kerja itu nonton TV gitu. Tapi ke masjid istrinya dilarang. Loh, logikanya di mana? Sementara kita mengharapkan istri yang mendidik anak kita untuk sholat, untuk baca Quran, untuk luar biasa logika orang Islam terkadang itu. Jadi nggak ada alasan untuk melarang orang Islam, perempuan datang ke masjid. Justru saya melihat sangat penting sekali bagi wanita untuk datang ke masjid. Dengan catatan tadi, ya perlu adab-adab itu dijaga, ya aturan-aturan antara pria dan wanita itu dijaga. Itu kan semua sudah berlaku ya. Jadi saya kira begitu, mudah-mudahan ya. Baik. Pak Syam yang terakhir ya. Ada. Saya Ustadz. Ya, baik. Syam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, maaf Ustadz. Ya ini kondisinya kan ini kita lagi mau menjelang Ramadan gitu. Jadi kebanyakan juga orang-orang pergi ziarah. Mungkin udah sebagian menjadi tradisi di Indonesia. Tapi ini ada juga yang mensiasati hajat biar kabul gitu, mereka datang juga ke makam-makam waliullah. Itu bagaimana ya Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama berkunjung ke kuburan itu kan memang disunahkan ya. Dan apakah itu kuburan biasa maupun kuburan aulia, wali-wali yang kita anggap wali-wali, itu juga nggak apa-apa. Untuk apa? Sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang kematian. Ya. Walaupun ada pendapat sebagian, khususnya teman-teman kita dari kalangan Nahdlatul Ulama melihat bahwa tabarruk ya, menjadi wasilah keberkahan Allah itu kepada para ulama-ulama yang kita hormatin gitu ya. Maka itu mereka membenarkan seperti itu. Tapi sekali lagi ini masuk dalam kategori penafsiran-penafsiran yang bisa berbeda saja. Kalau ada yang merasa itu salah, nggak apa-apa, jangan lakukan. Tetaplah pada pendapat itu, tapi tidak perlu menyalahkan. Kenapa? Karena mereka melakukan itu selama tidak menganggap kuburan itu adalah punya kekuatan, apa segala macam sampai terjadi kesyirikan. Selama tidak terjadi seperti itu, maka itu pendapat dan penafsiran. Kita tetap
silahkan saja berada pada pendapatnya, tidak perlu melakukan kalau tidak sepakat, tapi tidak perlu juga cepat menjudge atau menghakimi bahwa orang lain itu terjatuh dalam, apalagi mensyirikkan, bahwa mereka terjatuh dalam kesyirikan. Tidak perlu, karena kita tidak tahu juga apa yang sedang mereka jadikan sebagai landasan untuk melakukan itu. Cuma memang kita harus mengingatkan terus-menerus bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Jangankan ulama-ulama besar kita, Nabi saja sudah meninggal dunia gitu ya. Gitu, ya. Maka kita terus mengingatkan ini, karena ini masalah akidah juga kan. Tapi sekali lagi ada masalah-masalah yang detail, yang terinci, yang ulama kita memang memberikan penafsiran-penafsiran yang terkadang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dan itu saya kira wajar-wajar saja. Yang harus kita hindari adalah jangan cepat menjudge, menghakimi. Jangan cepat menghakimi bahwa mereka misalnya melakukan kesyirikan, karena kita tidak tahu itu. Maka saya selalu mengatakan, kedepankan dulu husnuzan, dan kemudian tabayyun. Ya. Kalau misalnya ada orang yang kita lihat melakukan itu, kita tanya, yuk, yang kamu lakukan di situ apa? Mereka akan menyampaikan, oh dasarnya bagaimana? Pasti akan menjelaskan kan? Nah, setelah mereka melakukan tabayyun, berarti kita udah paham. Gitu. Nah, kalau kita tidak setuju, boleh saja kita menyampaikan pendapat kita. Pada akhirnya kalau berbeda pendapat, ya udah. Yang penting ukhuwah tetap dijaga kan gitu. Selama seseorang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selama seseorang insya Allah salat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat, berhaji, dan rukun Islam ada, jangan sampai pernah kita menghancurkan persaudaraan kita gara-gara perbedaan pendapat itu. Ukhuwah itu adalah sesuatu yang saya istilahkan sebuah mutiara yang hilang dari umat ini. Ukhuwah itu mutiara yang hilang dari umat ini. Dan itu harus kita rebut kembali. Apapun perbedaan yang ada, kita adalah ikhwah, kita adalah bersaudara dengan dalam iman dan Islam kita itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai. Baik, insya Allah. Tidak ada lagi, saya kira begitu. Sampai ketemu pada hari Jumat pagi waktu Indonesia di masa akan, di hari Minggu yang akan datang, dan Kamis malam waktu Amerika. Insya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kami di Amerika tidak diwajibkan lagi pakai masker ya. Tapi kalau di Indonesia masih diwajibkan pakai masker, ya udah lanjutkan saja. Saya dengar sudah tidak harus pakai PCR kalau mau travel, alhamdulillah. Jadi kalau saya pulang tidak harus PCR hampir setiap hari gitu. Karena masuk ke gedung pemerintahan PCR, masuk ke gedung ini pemerintahan, mau juga terbang ke Makassar, mau terbang ke Papua PCR lagi gitu. Jadi saya senang sekali, mudah-mudahan karantina juga sudah tidak ada lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Yai. Barakallahu Jazakallah khairan Ustaz. Sama. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Selalu. Pak Ustaz, sehat selalu. Barakallah.